Halo, sahabat Imam Besar Suralitiyah, anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, masih bersama Alit Suralit. Di video kali ini gua bakalan ngebahas brand yang sebenarnya udah nggak asing lagi nih di teman-teman yang kalau misalnya sering mainan audio atau sering beli-beli earphone dari zaman dulu. Gua pribadi gue udah kenal brand ini sejak lama ya. DBE Acoustic itu sejak tahun 2016 gue udah pakai. Gue udah ganti-ganti beberapa jenisnya dan tiba-tiba di tahun 2021 ini dia ngeluarin TWS. Ya, ngeluarin TWS pertamanya. Jujur gue sih penasaran banget gitu. Tapi ya maksudnya gue udah tes ya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang penasaran, kita langsung saja ke videonya. Cus. Nah, DBE Acoustic TWS 10 ini, lah barangnya belum ada ya. Nah, ini dia barangnya. Dusnya. Ini baru TWS-nya. Dusnya nggak penting, kita taruh aja. Nah, si DBE Acoustic TWS 10 ini itu dibanderol dengan harga 325.000 per video ini tayang ya. Cuman kalau misalnya gua cek sih ada marketplace yang menjual di bawah harga itu. Tapi kebanyakan ya 325. Ketika teman-teman beli, ya jelas ya, teman-teman akan mendapatkan satu charging case-nya. Kemudian ada sepasang earbuds-nya. Terus juga ada satu kabel USB Type-C nih untuk chargingnya. Kemudian juga teman-teman akan dapat dua pasang extra ear tips yang ukurannya berbeda. Dan yang pasti, dapat manual book juga garansinya. No kaleng-kaleng nih, garansinya 1 tahun. Kalau kita lihat dari build quality-nya, ini sih masih belegedek plastik ya, kelihatan banget kalau ya TWS budget gitu. Jadi nggak yang gimana banget. Beda kayak apa ya? Gue sebutin nggak nih ya? Sebutin aja lah ya. Beda kayak pas gue kedatangan Hello T19 atau yang kemarin baru di review tuh Empau M13. Itu tuh build-nya tuh bagus banget, malah pas TWS-nya datang tuh kayak gue ngerasa nyangkanya tuh kayak ini TWS 700 ribuan gitu, padahal di bawah 500 ribu. Nah kalau ini tuh nggak kerasa banget, memang dia ya budget aja gitu. Cuman kalau dipegang sih ya dia kokoh-kokoh aja, meskipun ya nggak sekokoh itu juga. Gue masih menemukan goyangan di penutup case-nya juga. Kalau misalnya kita goyang gini, kita kocok, tuh masih ada suaranya. Jadi ya belum seklop itu sih kalau menurut gue. Untuk case-nya ini compact banget ya, enak kalau misalnya buat disakuin atau buat dipegang kayak gini. Beratnya itu total 47 gram, dengan berat per earbuds-nya itu di sekitar 4,5 gram. Untuk desainnya sendiri, gue sih nggak yang gimana banget, maksudnya ya kalau misalnya kita lihat dari case-nya, ya ini masih polosan banget menurut gue, meskipun ada list kayak silvernya gini, tapi kerasa belum sewah itu. Ya ini sih jadi PR tersendiri ya untuk R&D-nya DBE. Soalnya kalau misalnya desainnya dibuat lebih ciamik lagi, menurut gue akan nge-push penjualan dari si DBE TWS 10 ini sih. Di atas tutup case-nya itu ada brand DBE. Kemudian bagian depannya kosong dan ada cekungan untuk indikator baterai yang nggak terlalu kelihatan kalau misalnya case-nya belum dibuka. Nah, terus di bagian belakangnya ini ada port USB Type-C untuk ngecasnya. Nah, kalau kita buka case-nya, baru deh kelihatan jelas untuk indikator baterainya. Gue sih jujur seneng banget sama yang ada angkanya gini. Jadi lebih presisi untuk ngelihat sisa baterai di case-nya. Cuman, panel digitalnya ini menurut gue masih biasa banget ya. Nggak diolah yang sedemikian rupa untuk membuat desainnya menjadi lebih menarik. Jadi, ya kesannya kelihatan kayak murah aja. Ya memang murah sih, cuman kan ya kalau bisa dibikin agak lebih cantik gitu, lebih cakep gitu, pasti yang beli juga akan lebih happy. Bener nggak? Nggak ada. Kalau sekarang mah yang jelek juga jual mahal kan ya. Yang cantik jual diri. Lanjut ke bagian earbuds-nya. Tipenya ini in-ear dan ada tangkai atau buntut secuil gini, kecil aja. Terus materialnya juga masih sama, plastik. Ada logo DBE di touchpad-nya, terus ada lampu indikator di bagian tangkainya. Ada mic dan konektor di bagian dalamnya. Untuk fittingnya, si DBE TWS 10 ini gue bilang nyaman. Ya, seriusan. Dipakai itu nyaman. Nggak bikin pegel meskipun pakainya dalam jangka waktu yang lama. Gue udah tes. Terus juga untuk gripnya. Nah, ini yang agak disayangkan nih. Gripnya agak kurang ngegrip. Jadi kayak kurang stay di telinga. Maksudnya
gua nguap aja itu berubah tuh si gripnya. Jadi ya harus bener-benerin lagi kan. Nah kalau misalnya ada yang nanya, bang, bisa nggak nih dipakai kalau misalnya lagi naik motor gitu pakai helm? Ya meskipun gue tidak merekomendasikan, tapi bisa karena gue udah coba pakai helm, dia masih masuk. Tapi untuk kegiatan sport, nah selain gripnya dia yang kurang bagus, dia juga nggak dijelasin sih di klaimnya IP ratingnya berapa. Jadi ya kalau kena air hati-hati ya. Untuk kapasitas baterainya, di case-nya itu ada 400 mAh dan di earbuds-nya masing-masing ada 50 mAh. Dia sih untuk playtime di earbuds-nya itu diklaim 4,5 jam, tapi setelah gua tes dengan volume 50-60% seperti biasa, dia dapatnya cuma di 4 jam 15 menitan. Ya well sih nggak jauh ya dari klaimnya, jadi menurut gua udah oke. Plus, kalian masih punya 16 jam lagi di case-nya, jadi ya lumayan. Ketika posisi charging, maka lampu akan menyala berwarna merah dan berubah menjadi warna biru dalam 1 menit, lalu lampu akan mati ketika baterainya sudah terisi penuh. Dan jangan lupa ngecharge-nya pakai charger yang 5 volt 1 ampere. Hati-hati ya, kalau kegedean nanti meledak si DBE-nya. Untuk pairing-nya gampang banget. Tinggal keluarin earbuds dari case-nya, terus nyalakan Bluetooth di smartphone kalian, ya tinggal search aja, pair dan connect deh. Untuk koneksinya dia masih menggunakan Bluetooth 5.0. Agak disayangkan sih, maksudnya ya TWS baru tapi tahun ini harusnya udah 5.2, ini masih 5.0. Cuman koneksinya menurut gua sudah lumayan stabil. Jaraknya ya biasa ya, 5.0 pasti sekitaran 10 meter no obstacle. Kalau misalnya ada obstacle itu gua rasain tuh kayak sekitar 4 meter kehalangan tembok. Dia suaranya atau koneksinya udah mulai hilang-hilang. Nah, gue sih mau sekedar info aja nih buat temen-temen ya. Gue nggak tahu apakah DBE akustik TW10 yang punya kita nih cacat mental atau enggak gitu maksudnya. Tapi feeling gue sih ini bukan defect produk, maksudnya bukan defect dari pabrikan ya. Kalau gue tes di handphone gue, which is gue pakai Sony, dia itu Androidnya masih Android 10. Dia tuh suka kayak ke pause sendiri gitu. Jadi kayak dalam satu lagu mungkin bisa jadi 10 kali ke pause. Ya segituan, sering banget ke pause. Jadi gua nggak bisa menikmati menggunakan si DBS akustik TWS10 ini. Tapi hal yang berbeda gua dapetin tuh kayak pas lagi gua tes di handphonenya Bro Dani, sama-sama Sony, tapi versi Androidnya beda. Dia pakai Android 11. Itu lancar, dia si DB ini dia nggak ngepost sendiri. Terus gua tes pakai iOS, pakai handphonenya Bro Ucem, pakai iPhone 7 tuh. Itu juga lancar, maksudnya nggak ada post yang ngeganggu. Ini cuma di handphone gua doang. Nah, si DBE akustik TWS10 ini juga sudah bisa digunakan single maupun baik kanan maupun kiri maksudnya. Jadi sudah bisa dipakai terpisah. Cuman ya gitu. Kalau misalnya kita pakai dari monomode atau stereo mode dari satu earbuds menjadi 2 earbuds, belum se-flawless itu koneksinya. Jadi lagunya masih ke pause, terus ada kayak suara right or left channel gitu, baru si lagunya ke play lagi. Ya masih ada jeda maksudnya, nggak yang se-flawless itu. Gua kurang suka sih. Dan dia juga sudah auto on serta auto off ketika dicabut atau dikeluarkan ataupun dimasukkan ke dalam case-nya. Untuk kontrolnya dia menggunakan touch sensor atau touchpad. Dan menurut gua udah lengkap. Mau play and pause, terus mau jawab atau mengakhiri panggilan, atau mau naik turunin volume, terus bisa juga next previous track, udah bisa semua. Yang gua kurang suka paling untuk volume kontrolnya, karena dia masih harus ditahan. Jadi kadang ya gua kegedean atau kekecilan gitu. Ya selama tes sih jadinya gua ngakses volume control lewat handphone ya, biar si volumenya lebih nyaman gitu, misalnya lebih pas gitu, karena ya begini deh. Untuk latency-nya gimana bang? Nah, jujur, si DBE Acoustic TWS10 ini dia bukan TWS gaming, jadi makanya dia nggak ada embel-embel kayak gaming mode, terus misalnya low latency, itu nggak ada sama sekali. Dan jujur ketika gua tes aja pakai nonton YouTube streaming, itu delaynya masih kerasa. Masih ada, meskipun nggak sampai yang jadi bikin ganggu, enggak. Tapi kerasa gitu, ada jeda di bibir ngomong sama suara tuh kerasa. Nah, kalau buat game gimana nih? Ya gua sih nggak berharap banyak ya, maksudnya di tes buat streaming aja udah delaynya udah kerasa gitu ya. Kalau buat game biasanya sih lebih kerasa. Tapi biar lebih jelas, yuk kita lihat aja tesnya seperti apa.
Nah, untuk mikrofonnya gimana nih Bang? Soalnya kan penting juga nih mikrofon dalam sebuah TWS. Nah, si DBE Acoustic TW10 ini nggak disupport sama fitur apa-apa di mic-nya gitu. Jadi ya, gue juga tidak berharap banyak sama kualitas mic-nya. Tapi ya biar lebih jelas, kita tes aja langsung deh. Gimana kualitas mic-nya? Tes, 1, 2, 3. Nah, teman-teman sekarang sudah mendengarkan suara dari mic-nya si DBE Acoustic TW10. Gimana nih suara gua? Apakah mendem? Apakah clear? Apakah jelas? Gimana nih kualitasnya? Tapi ini masih dalam kondisi yang sepi. Sekarang kita coba kalau dalam kondisi yang ramai. Cek, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sekarang teman-teman mendengarkan suara mic langsung dari DBE Acoustic TW10 dengan kondisi yang ramai. Seperti apa nih? Apakah suara gua keganggu sama ambient di luar atau mic-nya bagus? Maksudnya bisa menahan ambient dari luar ya. Secara kan nggak ada fitur apa-apa juga ya. Kayak gue sih yakin bakalan mengganggu suara gua sih. Gimana nih kualitasnya? Cek, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Nah, seperti yang udah teman-teman dengerin ya barusan ya. Kalau menurut gua sih mic-nya masih mendem, nggak yang se-clear itu. Jadi ya masih bisa dipakai sih gitu, kedengaran suara gue masih jelas gitu. Cuman ya nggak seenak itu. Terus juga kalau dipakai di luar ruangan atau dengan gangguan ambient ya ambient suaranya masih, noise-nya masih masuk semua campur aduk gitu sama suara gue. Jadi kayak yang ini bakalan susah banget kalau dipakai di luar ruangan tuh. Ya so-so aja sih mic-nya, dan dia juga memang nggak dilengkapi dengan fitur apa-apa. Jadi ya mic-nya TWS budget, maklum lah. Dengan driver 7 mm dynamic driver dan kodek hanya SBC dan AAC. Gimana nih kualitas audionya? Teman-teman dengar dulu aja deh sound sample dari si DBE Acoustic TWS10 ini. Nah, seperti yang udah kita dengerin bareng-bareng ya. Menurut gua si DBE Acoustic TW10 ini dia V-shape banget. Iya, dia kerasa banget. Karena kan maksudnya kalau dynamic driver ya, kalau buat teman-teman yang udah pengalaman sama banyak TWS sih pasti paham ya. Dynamic driver itu kerasanya pasti warm dan fun. Sedangkan kalau misalnya yang balance atau commit, biasanya rata-rata mereka pakai driver itu balance armatur. Biasanya begitu. Jadi ya gue sih udah ketara kalau dari make drivernya apa, agak ketebak tuh lari suara atau sound signature-nya kemana. Dan si DBE ini bener-bener fun banget, bener-bener V-shape banget. Ya seperti biasa, tipikal TWS bass. Kalau gitu kita breakdown, biar lebih jelas lagi. Kita mulai dari powernya. Si DBE Acoustic TW10 ini gue agak surprise karena powernya lumayan kenceng. Maksudnya gue pakai di 50% tuh sebenarnya udah kenceng buat gue ya, udah kenceng tuh suaranya. Makanya gue tes juga dia segituan gitu. Dan buat gue asik aja gitu. Karena kalau yang powernya kenceng, itu tuh kita nggak harus effort banyak untuk naikin volumenya biar dapat si tenaganya gitu. Bukan dapat tenaganya, maksudnya dapat suaranya tuh keluar semua, ngisi semuanya. Nah, kalau yang powernya kecil tuh kan rada kurang enak ya. Nah, gitu deh pokoknya. Si DBE Acoustic TW10 ini menurut gua powernya udah ajib. Kemudian kita masuk ke low-nya atau ke bass-nya. Ya kerasa ya, tipikal bass. Ini menurut gua udah enak bass-nya, seriusan. Memang dia tipikalnya bukan yang kering, dia masih agak basah, jadi masih ada buntut di belakangnya. Cuman udah enak banget dipakai, seriusan. Gua bass head, gua seneng pakai si DBE Acoustic TW10 ini. Dan menurut gua sound signature-nya DBE itu kena banget di sini. Jadi dari zaman IM-nya itu masih begitu sound signature-nya, sampai si DBE Acoustic TW10 pun masih begini. Cuman gua bisa bilang tuh bassnya itu kalau dipakai untuk yang beatnya kenceng deg gitu, dia masih agak gagap, tapi nggak yang nggak yang bikin jadi kurang nyaman, jadi terbata-bata banget, nggak sih. Cuman kerasa aja kalau misalnya teman-teman tilikin gitu kedengeran pasti. Ya gitulah pokoknya.
Bassnya dia punch, dia deep. Jadi kalau buat dengerin lagu EDM, udah pol sih, wena. Asli, di harga budget, wena. Untuk mids-nya atau bagian vokal dan instrumennya, gue agak surprise sih. Maksudnya si DBE TWS 10 ini, dia masih extend. Maksudnya, kalau yang tipikalnya bass kan biasanya overlapping. Nah, si DBE Acoustic TWS 10 ini dia juga masih overlapping, tapi nggak separah itu. Jadi si mid-nya masih clear, masih kerasa keangkat dan extend gitu, masih kedengeran jelas. Dan bahkan si vokal dan instrumennya tuh nggak saling balapan dan saling menutupi. Jadi gue masih bisa menikmati banget ketika denger lagu yang instrumen dan vokalnya agak rapet gitu. Ini Acoustic 10 nih, si TWS 10 ini masih ajib lah pokoknya, masih enak. Untuk bagian high-nya atau treble-nya, ya gue bisa bilang DBE Acoustic TWS 10 ini bukan tipikal yang sparkling, enggak. Karena dia masuknya soft. Terus juga kan karena agak ketutupan gitu sama hollow-nya, jadi ya empuk-empuk gitulah pokoknya kerasanya. Udah enak sih, dan dia bukan tipikal yang nusuk gitu ya, pecah di telinga tuh enggak. Cuman ya kalau misalnya teman-teman nanya, "Bang, treble-nya kelihatan kedengeran extend enggak?" Enggak terlalu, gue bilang begitu aja. Jadi ya buat bass head mah enak-enak aja. Sedangkan untuk soundstage-nya gue nggak bisa bilang kalau dia luas, karena ya gue dapetin biasa aja, kayak konser di dalam kamar, cuman ya segitu doang. Dan sound imaging-nya juga cukup aja sih untuk harganya. Gue nggak ngerasain yang melebihi harganya, enggak. Jadi ya sesuai aja. Kesimpulannya, DBE Acoustic TWS 10 ini, gue sih seneng, maksudnya ya gue surprise gitu DBE pertama kali bikin TWS, hasilnya seperti ini. Terlepas dari semua kekurangannya si TWS 10 ini yang tadi udah gue sebutin, di harganya sih gue bilang masih worth it aja buat teman-teman beli. Karena ya gue juga jujur, gue senang sama suara. Tapi hanya teman-teman yang mencari suara aja. Dan basically mungkin teman-teman yang lebih ke bass head mungkin ya agak suka kesini. Tapi kalau misalnya mau cari balance, jangan deh. Atau mungkin teman-teman yang mencari fitur, ya jangan sih. Karena dia miskin banget fitur dan hanya ya suara doang, suara tok seperti itu. PR juga sih buat DBE. Mungkin nanti DBE TWS 11 mungkin yang next keluar, ada beberapa perbaikan bakalan bikin gila sih sebenarnya. Kalau sound signature sih buat gue pertahankan lah. Sound signature-nya DBE tuh memang udah ajib menurut gue. Tinggal ya fitur-fitur lainnya aja, karena ya kalau misalnya kita lihat di harganya, banyak banget brand-brand sampingnya tuh yang memang bikin TWS dengan fitur seabrek gitu. Ya minimal ada game mode atau latency-nya diperbaiki. Menurut gua akan menjadi nilai plus untuk DBE selanjutnya. Kalau gitu videonya segitu aja. Sorry kalau misalnya terlalu singkat teman-teman. Sorry kalau misalnya terlalu kurang detail gitu. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh dong komen aja langsung di bawah. Insya Allah kita balesin. Dan buat teman-teman yang suka, boleh dong subscribe Bongkar Bro, biar kita makin senang lagi bikin videonya. Kalau gitu Alit Surahlit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.